Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to our meeting today di mata kuliah MKU 105. Masih di pembahasan yang sama, yaitu tentang TOEFL, dan kita lebih memfokuskan ke grammar dan juga written expression ya, structure and written expression. Dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas skill 5 ya. Skill 5 ini judulnya adalah Coordinate Connectors. Oke. Nah, untuk lebih memahami, let's go directly to the explanation about the topic today. Ya. Nih lihat. Many sentences in English have more than one clause. Banyak kalimat dalam bahasa Inggris itu ya memiliki lebih dari satu klausa. Jadi ingat, lebih dari satu klausa. Apa itu klausa? Ini sering saya jelaskan juga di video-video sebelumnya. Mungkin klausa itu adalah a group of a clause is a group of words ya containing a subject and a verb. Ya. Grup kata yang terdiri dari subjek dan predikat. Masih ingat ya bahwa di dalam bahasa Inggris untuk membuat sebuah ujaran kalimat atau yang semisalnya sehingga dia dapat difahami, maka dia paling tidak terdiri dari dua unsur. Yang pertama memiliki subjek, yang kedua memiliki verb. Kalau tidak ada salah satu di antara keduanya, maka dia tidak bisa difahami. Mungkin contoh ya, misalnya saya, berlari, I run. Ya. Nah, ini kan kalau kita lihat terdiri dari subjek I dan verbnya run. Oke. Yang mana jika dia cuma memiliki satu, misalnya I saja atau ya run saja, maka tidak bisa difahami. I saja apa? I, ya kenapa? Atau run, lari, apa? Ya kan? Nggak ngerti kita. Nah, jadi untuk bisa difahami dia harus terdiri dari satu subjek dan verb. Ini udah rumus baku. Bahkan di dalam sebuah klausa yang tidak ada verbnya sesungguhnya. Contohnya adalah misalnya begini. Rina, ya. Rina cantik. Ya, cantik tuh pretty, misal. Ini kan sudah selesai sebenarnya. Rina cantik. Kalau bahasa Indonesia sudah selesai. Bahasa Inggris tidak boleh. Why? Karena bakunya harus ada subjek dan verb. Maka jika kita teliti di sini subjeknya adalah Rina, verbnya kan belum ada. Makanya di dalam bahasa Inggris ada konsep to be. Ya, misalnya to be-nya di sini is. Ya, Rina is pretty. Maka inilah verbnya. Nah, ya. Jadi itu bahwa di dalam bahasa Inggris itu dia untuk bisa difahami paling tidak terdiri dari satu klausa. Klausa itu adalah subjek dan verb. Dan di dalam bahasa Inggris itu banyak kalimat yang terdiri dari lebih dari satu klausa. Gitu loh. Ya. Contohnya adalah ini. The sun was shining and the sky was blue. Nah, jadi mungkin dalam bahasa Indonesia mirip ya, bahwa ada satu kalimat yang terdiri dari dua klausa atau lebih bahkan. Nah, contoh misalnya kita analisis ini ya, the sun was shining and the sky was blue. Nah, ya, ini to make it easy kita cari ruang agak luas. Misal di sini, oke ya. Nah, wait. Oke. The sun, was blue. Oh sorry, was shining. Ya, matahari itu bersinar. Ya. Lalu and the sky was blue. Tapi ini lampau, artinya menceritakan kejadian di masa lalu. Mungkin ketika sedang pergi ke misalnya ya, naik gunung misalnya kan, terus kita melihat di situ, kita menceritakan ada momen di mana the sun was shining, sedang bersinar waktu itu,
and the sky was blue. Dan langitnya begitu biru, gitu loh kan. Nah, jika kita lihat strukturnya ini sama, ya. The sun, ya ini adalah subjek, tahu ya, mataharinya. Was shining, ya, ini adalah verb. Karena dia was shining ini adalah apa? Progresif atau continuous, ya. Bukan was saja, dan ini berbeda dengan is pretty, ya. Pretty ini kan kata sifat, ini shining ini kan kata kerja. Bertemu dengan to be sebelumnya, maka dia adalah present continuous. Karena dia was, maka dia past continuous. Oke. Lalu ketika kita lihat di sini ada lagi klausanya, ya kan? The sky, langit, ya. Dan ini subjek, was blue. Blue ini adalah to be, yang mana ini adalah verb karena dia setelahnya muncul kata sifat. Nah, inilah yang disebut dengan bahwa apa dia bilang tadi? Dalam kalimat bahasa Inggris itu, ya, kadang terdiri banyak kalimat yang mengandung lebih dari satu klausa. Ini berapa klausanya? Klausa kan subjek verb 1, subjek verb 2. Nah, ini ya. Jadi ini ingatkan dulu. Dan yang disebut dengan koordinat ini adalah ini. Penjelasannya ya. When you have two clauses in an English sentence, ya, ketika kamu memiliki dua klausa, ini dua klausa kan? 1, 2. Okay. You must connect the two clauses correctly. Dia harus dihubungkan dengan benar, ya kan? Dan one way to connect two clauses, dan satu cara untuk menghubungkannya adalah dengan menggunakan and, but, or, so. Nah, ini dia, ya. And, but, or, so. Jadi inilah, ya. Jadi boleh difahami bahwa koordinat konektor ini apa? Penghubung koordinat. Nah ini and, but, or, so. Inilah disebut dengan konektor atau penghubung, ya. Yang namanya disebut penghubung bersifat koordinat. Nah, penghubung yang dinamai koordinat, ya. Nah, lihat. Cirinya adalah biasanya ada koma di sini, koma. Ya. Koordinat. Oke. Pemisah di antara satu sisi ini. Oke? Jadi dia tidak boleh misalnya, intinya begini, dia bilang tidak boleh tanpa ada penghubung, dia tidak bisa dipahami jadinya dalam aturan bahasa Inggris. Misalnya the sun was shining, the sky was blue, gitu aja, gitu loh. Misalnya gini. Nah, the sun was shining. Nah, ya kan? Lalu tanpa ada penghubung, tanpa ada koma tadi langsung the sky, ya, was blue. Ini salah. Oke. Ini adalah contoh yang salah. Jadi kalau ditanya kenapa salah? Nah, ini aturan, ya. Ini aturan. Jadi ini adalah sesuatu yang salah. Oke ya. Ini salah. Jadi harus ada, kalau kita kembali ke sini, ya. Nah, maka ada yang disebut dengan harus ada konektor. Nah, ini dia baru benar. Jadi ketika sebuah kalimat di dalam bahasa Inggris terdiri dari dua klausa, paling tidak, maka dia harus dihubungkan oleh sebuah konektor. Oke. Tanpa konektor ini, maka dia dianggap salah. Nah, ini dianggap salah. Oke? Paham ya? Sangat simpel. Nah, karena kita sudah tahu aturannya, maka kita akan dapat menjawab soal, begitu loh. Ya. Contoh, I forgot my coat. Blank, I got very cold. Ketika kita pakai ilmu kita tadi, ya, kita tahu bahwa I forgot my coat. Ini subjek. Forgot ini verb, lupa, ya kan? Saya lupa. Lupa apa? My coat, jaket. Terus koma, ada titik. Lalu di sini kita lihat lagi ada subjek I. I got very cold. Got juga verb. Nah, udah dapat dua kan? Itu? Nah, ya, udah dapat dua.
Apa kira-kira di tengahnya gitu loh. Ya, kalau berdasarkan rumus kita udah tahu bahwa wah, lebih dari satu klausa, maka yang harus ada di tengah adalah sebuah konektor, kan gitu. Nah, penghubung. Karena without the connector atau tanpa konektor maka secara aturan dia salah gitu loh, ya. Maka untuk membenarkannya harus ada konektor. Di sini mana pilihan konektor? Apakah then, so, later, as a result? Ya. Maka jawabannya adalah iya. Jawabannya adalah so ya. Nah, ini konektor. Karena tadi pilihannya apa? But, or, so. Dan ada koma. Nah, jadi ingat ya. Ini harus selalu diingat. Ada koma. Oke. Maka di sini pun jawabannya adalah yang so. Ini jawaban yang benar. Oke? Nah, ini jawaban yang benar. Answer. Good. Bisa ya? Nah, lalu selanjutnya perlu juga kita pahami ya. Nah, ini secara umum rumusnya adalah ini yang perlu dihafalkan. Nah, jadi kemampuan kalian mengenali subjek, verb, ya itu akan menentukan akan menentukan apakah bisa menjawab atau tidak. Ya. Nanti bisa jadi subjeknya hilang, verbnya hilang atau konektornya. Nah, itulah yang harus kita lengkapi. Oke? Good. Nah, ini ada contoh exercise sama ya. Kita diminta untuk menentukan apa nih dia bilang nih. Ya. Underline the subjects once and the verbs twice. Jadi garis bawahi kalau dia subjek 1 ya. Kalau dia verb garis bawah 2. Kita kasih simbol aja kali ya biar gampang kan. Contoh 1 dan lalu tentukan benar atau salah. Contoh 1 sudah ada. The lawn needs water every day. The lawn tahu ya. Halaman belakang rumah. Needs water, butuh air every day. Nah, ini subjek, ini verb. Garis 1 subjek, garis 2 verb. Or ya, atau it will turn brown. Ya, it ini the lawn tadi ya, dia atau the lawn itu sendiri will turn brown, akan berubah menjadi coklat, atau kalau bahasa kita bukan coklat ya, menguning kalau kita. Nah, makanya dalam bahasa itu ada perbedaan-perbedaan seperti ini. Di dalam bahasa Inggris tanaman itu coklat. Kalau kita mungkin ya tanaman yang itu menguning, ya kan, bukan menjadi coklat. Sama kayak dalam bahasa Indonesia, selamat malam itu artinya selamat malam bisa dua. Selamat malam ketika masuk ke dalam acara, lalu kita menyapa orang-orang yang ada di acara tersebut, kita bilang selamat malam. Berpisah pun juga kita bilang kadang selamat malam. Seperti itu gitulah, ya. Nah, kalau bahasa Inggris berbeda. Selamat malam untuk acara, ya itu akan kita bilang good evening. Tapi kalau selamat malam artinya good night, ya itu artinya sampai jumpa. Ya, ketika malam hari kita akan berpisah, kita akan bilang good night, sampai jumpa lagi. Ya, atau ketika kita menidurkan anak misalnya ya, nanti kalau kalian sudah punya anak, di dalam bahasa Inggris itu kita akan bilang kepada anak kita good night, selamat malam. Artinya selamat tidur, artinya ya ucapan. Nah, itu yang menjadi pembeda ya. Kadang itu yang sulit. Oke. Lalu nomor 2, kita lihat juga nih ya. The book was not long. Bukunya tidak begitu panjang. Subjeknya book, verbnya was. Oke ya. Good. Lalu ada kata it difficult to read, but it difficult to read. Konektornya ada ya. Sama dengan ini konektor ada ya. Lupa. Subjeknya it, oke. Verbnya mana? Nah, verbnya nggak ada. Difficult ini kan adjektif, kata sifat, sulit artinya. Maka setelah it harus ada verb harusnya, to be. To be-nya nggak ada. Oke? Nah, sama dengan ini, nomor 3. Coba, diperhatikan. It was raining, so decided not to go camping. Ya. Kira-kira apa jawabannya? Oke, pasti udah tahu lah ya. Oke, it itu adalah subjek. Was raining, ini adalah verb, ya. Kenapa was raining? Karena ada verb ing ketemu dengan to be. Sedang hujan artinya di waktu itu. Past continuous atau past progressive sama. So ini adalah konektor.
Decided not to go camping. Memutuskan untuk tidak pergi camping. Siapa yang memutuskan? Nggak jelas. Tiba-tiba di sini muncul verb. Nah, subjeknya mana? Ya kan? Gitu. Nah, artinya di sini salah ya. Karena ada satu klausa, satu konektor, subjeknya nggak ada untuk di klausa yang kedua. Maka jawaban di sini adalah incorrect. Nah, gampang ya. Oke, good. Nomor 4. Lanjut ya, coba. The material has been cut and the pieces have been sewn ya. Sewn apa sewn ya? Kira-kira begitulah ya, together. Nah, mari kita analisis ya. The material has been cut. Material ya, ini subjek ya. Oke. Has been cut. Telah dipotong. Ini present perfect pasif ya. Present perfect pasif has been cut. Maka bisa kita bilang di sini ya. Nah, ini adalah iya. Nah, ini subjek, ini adalah verb. Oke, klausa 1. And ada and di sini ya. Jelas, and adalah apa n? Connector. Oke. The pieces dan potongan-potongannya ya toh. The pieces, apa the pieces di sini? Exactly. Subject. Ini subjek ya. Have been sewn together ya. Have been present perfect. Tapi dia pasif. Oke. Sini. Have been sewn. Nah, verbnya mana? Verbnya ini. Subjek verb, konektor subjek verb. Benar ya? Oke. Kalau dari sisi arti benar nggak? The material has been cut. Ya. Bahannya telah dipotong. And the pieces have been sewn together. Dan potongan-potongan tersebut ya telah dijahit bersama. Artinya telah dijahit. Berarti benar. Ya, maka bisa kita katakan nomor 4 jawabannya adalah correct. Oke, good. 5. Sama ya. The patient took all the medicine. He did not feel much better. Ya. Ada yang tahu artinya nih the patient? Apa patient? Orang di rumah sakit. Betul ya, the patient. Oke. Took all the medicine. Mengambil semua obat. Nah, ini juga terjadi perbedaan lagi. Ya, dalam bahasa Indonesia kalau obat itu diambil atau diminum. Exactly. Bahasa Indonesia, obat itu selalu diminum. Ya, bukan dimakan. Nah, kalau bahasa Inggris ya, obat itu diambil bahasa Inggrisnya. The patient took all the medicine. Oke? Jadi mengambil ini kan took ini kata kerja kedua dari take, took, taken. Ya toh? Jadi ini artinya bukan ngambil, diambil, disimpan. No, diminum maksudnya. Ya. Nah, ini perbedaan. He did not feel much better. Dia tidak merasa lebih baik. Subjeknya adalah he. Verbnya adalah did not feel. Oke. Ada di sini subjek. Ada di sini verb. Apa yang kurang? Exactly. Mana konektornya? Walaupun ini difahami, the patient took all the medicine, he did not feel much better. Tapi dalam aturan baku bahasa Inggris, ini salah atau kurang. Ya, yaitu tidak adanya konektor. Paham ya batas ini ya? Iya, exactly. Very easy. Nah, jadi pasti pertanyaannya, iya Pak, Bapak enak, Bapak tahu ininya gitu kan. Ya, terus mau gimana? Ya. There is no way. You also have to learn by yourself. Ya. Yang sebenarnya asumsinya harusnya ketika sudah sampai di level universitas, kalian sudah selesai dengan kata, grammar, dan tenses yang mana semuanya itu sudah dipelajari di tingkat SMA gitu loh. Atau SMP, SMA lah.
Bahkan di tahun saya belajar dari SD gitu, ya. Untuk bisa menentukan kenapa did not feel ini verb, ya, karena feel kata kerjanya did not adalah ketika kita mengekspresikan kalimat negatif. Artinya kalau ini merasa, did not feel tidak merasa, dan semua ini adalah verbnya gitu loh, ya kan? Oke ya. Nah, ini boleh ya, silakan dilanjutkan latihannya. Nih saya boleh di post videonya nomor 6, 7, 8, 9, 10. Jadi untuk bisa menajamkan, secara saran mungkin kalian bisa belajar juga melalui YouTube atau sumber-sumber yang lain, atau membuka kembali pelajaran yang telah kalian pelajari semasa SMP atau SMA dulu tentang tenses berarti. Nah, ya. If you know the tenses, kalian akan tahu mana verb dan perubahannya. Kenapa took ini verb? Ya, karena dia perubahan dari take, took, taken. Oke, paham ya itu ya? Ya, ini boleh sendiri. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke skill 6. Hampir sama sebenarnya ya. Skill 6 ini. Kita lihat judulnya Adverb Clause Connectors. Iya. Jadi masih berbicara tentang konektor. Kalau tadi coordinate, ya nama konektornya di tengah-tengah. Kalau ini adverb, konektor yang adverb. Adverb itu kalau misalnya kalian masih ingat artinya keterangan. Oke, kita akan lihat gimana kok bisa dimasuk dengan klausa keterangan, konektor klausa keterangan. Oke, langsung saja ya kita ke penjelasan. Sentences with adverb clauses have two basic patterns in English. Ya. Kalimat dengan bentuk klausa adverb, klausa subject verb tapi dia bentuknya adverb, keterangan, have two basic patterns. Dia punya dua pola dasar. Ya. Nah, mari kita pelajari. Yang pertama, ini dua pola dasarnya. He is tired because he has been working so hard. Nah, ini pola satu. Pola duanya, because he has been working so hard, he is tired. Oke. Kalau kita analisis di sini, kita akan temukan he ini adalah subjek. Is tired. Tired ini apa artinya? Capek dan kata sifat, makanya ada to be dan ini adalah verb. Ya. Because he has been working so hard. Nah, di sini ada konektor. Ya. He ini adalah subjek. Has been working, present, ya, apa nih? Perfect continuous. Nah, ini verb juga. Ya, sebenarnya hampir mirip. Subject verb, konektor subject verb pola satu. Dari arti kita lihat, he is tired, dia capek. Because he has been working so hard. Karena dia telah bekerja dengan sangat keras. Nah, ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, inilah yang disebut dengan ya. Nih. Sebut dengan klausa adverb. Kenapa? Nih. Ya. Ini disebut klausa adverb. Dia klausa terdiri dari subjek dan verb. Kenapa dia disebut dengan adverb? Ya, adverb itu kan keterangan. Ya, kalau kita lihat dia capek. Kenapa? Because he has been working so hard. Jadi dari konektor subjek dan verb ini, ya meaningnya adalah menjelaskan, ya apa keterangannya apa gitu loh, gitu. Karena dia capek, keterangan sebab. Nah, makanya judulnya adalah adverb clause connectors. Konektor ini berfungsi menjadikan klausa ini sebagai adverb atau keterangan, menerangkan alasan gitu loh, why he is tired. Paham ya? Jadi di mana posisi konektornya? Di tengah. Nah, tidak ada koma. Oke, ini bentuk pertama. Bentuk kedua, ya. Nomor ini, yang bagian 2 ini di bawah ini. Kalau kita lihat di sini, ya, kita analisis. Because-nya maju ke depan. He has been working-nya maju ke depan, dibalik aja dia. Nah, ya, jadi di sini ada subjek, konektor, lalu he-nya adalah subjek, has been working-nya adalah verb. Nah, jadi ini maju ke depan, ya. Lalu dikasih koma, ingat, ya dikasih koma.
Lalu yang seperti normal yang ini diletakkan di belakang. Subjek, is-nya adalah verb. Ya. Jadi konektornya ya berada di depan. Ya, kalau dulu mirip ini sama dengan bahasa Indonesia dengan pelajaran dulu kalian belajar induk kalimat dan anak kalimat. Iya. Kalimat apa nih namanya? Kalimat majemuk ya mungkin ya. Jadi misalnya saya makan karena saya lapar. Kira-kira begitu ya. Nah, karena saya merasa lapar misalnya. Nah, ya dulu pernah belajar kan? Ya, ini subjeknya saya, verbnya makan, konektornya adalah karena, subjeknya lagi adalah saya, merasa adalah verb. Nah, ketika dia dibalik ke depan, ya, nah, kalian dulu mungkin akan mengatakan, ya sama sih, nih, ya, ada induk kalimat dan ada anak kalimat. Oke? Nah, ini adalah induk kalimat, ya. Sedangkan ini adalah anak kalimat. Nah, oke? Kalau dulu kan, cara mengingatnya kan begitu. Nah, lalu kalau, ya, jadi ini induk kalimat, sedangkan ini adalah anak kalimat. Jadi mirip ya. Jadi anak kalimat ini sama dengan adverb clause kalau bahasa Inggris. Ketika anak muncul duluan, ya kan? Ya, disebut kalau cara saya dulu diajarkan guru saya menghafal, maka dia adalah namanya anak ya harusnya mengalah ya, bukan mengalah maksudnya apa namanya ya harus mendahulukan ibu, gitu ya. Ya, memang begitu harusnya, bukan anak. Nah, kalau anaknya muncul duluan berarti ini anak kurang ajar gitu loh. Ya. Jadi kalau dia karena saya merasa lapar muncul duluan, maka dia harus dipukul. Nah, dihukum. Pukulnya menggunakan koma. Nah, saya makan. Mirip kan? Iya. Konektornya maju ke depan. Jadi kalau di sini ini konektor, ini subjek, ini merasa adalah verb, lah saya adalah subjek, dan ini adalah verb. Jadi mirip ya. Paham ya? Dan nanti ketika soal tesnya muncul, akan hilang salah satu di antaranya. Dan kita diminta untuk mencari itu. Langsung saja ke contoh soal ya, biar gampang. Nah, kosong blank arrived at the library. He started to work immediately. Dari sini ya, kita udah langsung tahu nih bentuk kalimatnya ini tidak mungkin coordinate connector. Kalau coordinate connector kan but and or so-nya harus ada di posisi sini ya. Nah, ini but or so-nya. Tapi ini nggak ada, adanya koma. Sedangkan yang perlu dilengkapi adalah di sini. Gitu. Pas kita lihat di sini ya, ini ada subjek, ini ada verb ya. Ya kan? Blank arrive at the library. Sampai atau tiba di perpustakaan. He started to work immediately. Dia mulai bekerja secepatnya. Nah, bekerja di sini bukan bekerja ya. Ini maksudnya mungkin kalau dia datang ke perpustakaan tuh langsung belajar, langsung buka buku, langsung menulis, apapun. Pekerjaan di library artinya. Oke? Nah, library itu perpustakaan ya kalau yang nggak tahu. Lalu di sini kita lihat gimana supaya dia cocok. Ya kan? Insting kita langsung mengatakan. Berarti ini bentuk kedua nih. Pasti dia butuh konektor, subjek, dan verb. Kan gitu. Lalu kita lihat, kita cocokkan di sini. Yang mana yang masuk? Berarti ini, arrive ini kan kata kerja. Sudah ada verbnya. Apa yang hilang? Iya, yang hilang adalah konektor dan subjek. Konektor dan subjek nggak ada. Nah, maka carilah di pilihan jawaban ini yang memiliki konektor dan juga subjek. Yang mana? Nah, cari konektor mana? Ya,
ini konektor aja, bukan ini subjek aja, bukan ini subjek aja. Ini yang paling masuk akal, ya. After the student. After adalah konektor. Oke. Jadi apa namanya? Mungkin boleh kita sini ya. After ini konektor. Nah, oke. Subjeknya the student. Oke. Baru dia masuk sini. Nah. Oke. After adalah konektor. Subjeknya adalah the student. Baru dia lengkap. Konektor, subjek, verb, ada koma, masuk, subjek dan verb. Maka jawaban yang benar adalah D. Nah, inilah jawaban yang benar. The answer. Oke, kita silang yang ini berarti kan. Oke. Inilah jawabannya. Ya, ini jawabannya. Paham ya? Nah, kalau paham, langsung aja mungkin. Inilah simpulan dari materi kita hari ini sebenarnya, ya. Untuk yang adverb close connector. Karena kita berbicara tentang penghubung klausa keterangan. Keterangan ini kan ada 4, ya. Pertama, keterangan waktu. Itu penghubungnya ada after, as, before, since, until, when, while. Oke. Cari artinya. Banyak internet ya. Lalu ada keterangan cause, sebab. Because sama since. Ya, artinya because ini karena, since sama artinya ya. Jadi since itu ada 2, ada sejak dan yang ini since artinya karena. Condition, ya, keterangan syarat atau kondisi. Maka dia ada if dan whether. Oke. Kalau kontras, ya, membedakan, maka dia ada although, even though, though, and while. Contoh kalimatnya di sini. Ini untuk yang because. Matt felt good because he passed. Matt feel good, merasa senang karena dia lulus. Oke. Because Matt passed, karena Matt senang. Ini bentuk keduanya tadi ya. Koma, he felt good, dia merasa senang. Oke. Paham ya? Good. Nah, ini ada contoh. Yang pertama correct, yang kedua incorrect. Artinya lengkap. After connector. After the plane circled the airport, it landed on the main runway. Ya. Setelah pesawatnya circle, berkeliling, berputar di airport atau mengitari airport, konektornya ada, subjeknya ada, verbnya ada. Ya, bentuk kedua nih ya, karena konektor muncul duluan. It landed on the main runway. Dia ya mendarat di jalan utama, jalan pendaratannya pesawat itu. Subjeknya dan verbnya ada. Lengkap ya? Konektor subjek verb, subjek verb. 2 klausa, 1 konektor. Konektornya adalah konektor adverb. Lengkap sudah. Benar. Secara meaning jangan lupa, just juga. Artinya pun benar ya. Oke. Lanjut nomor 2. The registration process took many hours since the line so long. Oke. Kita lihat nih. The registration process. Proses registrasi. Ini subjek. Took many hours. Mengambil banyak jam. Artinya lama. Verb. Since. Karena. Konektor. The lines antriannya. Subjek. So long. Sangat panjang. Bahasa Indonesia udah benar. Verb. Kalau bahasa Inggris kan harus ada verb. Mana verbnya? Nggak ada. Maka ini verbnya tidak ada. Ya. Verbnya nggak ada. Maka salah kalimat ini. Makanya incorrect. Harusnya supaya benar, so long kan sifat. Sangat panjang. Maka kalau dia sifat, setelah subjek harus ada to be. The lines. Banyak ya, lines. Dan dia pas. Maka yang harusnya keluar to be were. The lines were so long. Gitu. Paham ya? Good. Nomor 3.
This type of medicine can be helpful. It can also have some bad side effects. This type of medicine, tipe dari obat ini, berarti ini subjek ya, this type of medicine, oke. Tipe ini dari obat, bahasa Inggrisnya. Jenisnya tipe dari obat ini can be helpful. Can be. Verbnya ya. Sudah ada verbnya. Ya, kita kasih subject, verb. Oke. It can also have some bad side effects. Ya. Sudah ada juga di sini. Subjeknya it. Verbnya can also have. Oke. Jadi kita sudah punya subjek dan kita punya verb. Artinya lengkap dong? Enggak ya. Mana konektornya? Sedangkan ini ada koma. Berarti kalimat ini menginginkan konektor ada di sini sebenarnya. Ada konektor. Ya. Apa yang cocok kira-kira? This type of medicine can be helpful. Tipe obat ini bisa sangat membantu. It can also have some bad side effects. Dia juga bisa memiliki efek samping yang sangat jelek. Berarti ini dua informasi bertentangan. Maka konektor yang bertentangan apa yang paling cocok biasanya? Ya. Iya, bisa. Ini tadi ya. Kontras. Although, even though, while. Pilih salah satu boleh. Although this type of medicine can be helpful. Walaupun tipe dari obat ini bisa sangat membantu, it can also have some bad side effect. Dia juga bisa memiliki ya beberapa efek samping yang sangat jelek atau berbahaya. Maka ini harusnya tambah misalnya although. Baru dia benar. Gitu. Berarti ini jawabannya incorrect karena kurang konektor. Paham ya? Oke, good. Nomor 4. The waves were amazingly high when the storm hit the coastal town. Oke, kita analisis. The waves, masih ingat waves ya? Waves of the beach ya? Atau the waves of the water, apa itu? The waves. Iya, gelombang. Gelombang were amazingly high. Oke, ada were, ini to be. Maka ini pun adalah verb. Jadi kita kasih contoh ini dulu. Subject, ini verb. Ya, gelombang-gelombang tersebut sangat tinggi. Ya, high, tinggi. When the storm hit the coastal town. When, ketika. Ini apa when tadi? Lihat di sini, ada nggak? Ada, when. Keterangan waktu. Konektor. The storm hit the coastal town. Ya, storm, badai, hit, menyerang, melanda, menghancurkan. Ya, coastal town, kota pinggir pantai. Maka, nih, the storm, badai, subjek, hit, ini adalah verb. Ya, subjek, verb. Dua klausa, satu konektor. Ketika kita coba untuk telaah artinya, the waves were amazingly high. Ya, gelombang-gelombangnya atau gelombang-gelombang itu sangat luar biasa tinggi when the storm hit the coastal town. Ketika badai menyerang kota di pinggir pantai. Masuk? Maka jawabannya adalah benar. Correct. Oke ya? Right. Terakhir, ya. Nanti bisa sendiri. We need to get a new car whether it's on sale or not. Oke. Analisis. We, kami, subjek. Need, verb. Oke, kita sudah punya subjek. Kita sudah punya verb. Ya, we need to get. Ini bukan, dia ini infinitive to, bukan verb asli.
We need to get a new car, whether it's on sale or not. Oke. Lalu ada weather. Apa weather di sini? Ya. Ingat weather. Cari di sini weather. Oh, condition. Sama dengan if. Jika artinya. Berarti ini connector. Is on sale or not? Is, udah tahu ya, is itu adalah verb. Oke. Maka ini boleh letak sini. Dan bisa kita letakkan di sini. Apa yang kurang? Subject verb. Oh, berarti bentuk pertama ya. Konektor lah. Nggak ada subjeknya. Harusnya ada subjek di sini. Baru dia benar. Ya, we need to get a new car. Kita butuh untuk ya punya mobil yang baru. Sebuah mobil baru. Whether is on sale or not. Walaupun dijual atau tidak. Ya, dijual. Nih maksudnya, sorry, bukan dijual. Walaupun sedang ada diskon atau tidak. Apa yang ada diskon? Ya, mobilnya ini. Walaupun mobilnya itu lagi didiskon atau tidak. Maka harusnya we need to get a new car. Whether it is on a sale. It harusnya. Ya. Subjeknya. Baru dia benar. It is on sale or not. Maka jawaban di sini adalah incorrect. Oke ya. Sip. Nah, ini nomor 6 sampai 10 boleh dikerjakan sendiri. 7, 8, 9, 10 mandiri. Bagaimana caranya? Ya, namanya belajar. Harus kalau yang masih kurang vocabnya, maka cari. Just nih apa, S nih apa, kalau nggak tahu artinya cari menggunakan apa namanya Google Translate. Lalu dicari kelas katanya, lalu dicoba untuk tentukan artinya, lalu baru dicek subjek apakah itu subjek atau verb gitu loh. Ya. Jadi begitu. Tidak ada jalan pintas. Ya. Orang yang bisa berbahasa Inggris atau bisa dikatakan mampu, biasanya dia sudah melewati apa namanya perjalanan yang panjang ya to study English. Walaupun ada beberapa yang bisa menyingkat perjalanannya karena kemampuan mungkin ya kognitifnya jauh lebih cepat dibanding kita. Tetapi yakinlah bahwa those who have been successful in English itu menempuh perjuangan juga. Nggak ada yang instan ya. Kalau instan biasanya cepat ingat, cepat pula lupanya kalau dirumuskan dan tidak dipelajari betul gitulah. Ya. Makanya ini apa namanya harus diimbangi juga dengan belajar mandiri. Kalau nggak bisa. Ya. Ini silakan dikerjakan nomor 6, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, di sini juga ada exercise gabungan skill. Ya, 5, 6, 1 sampai ini. Jadi kita akan diminta melihat mengisi benar atau salah. Di sini akan ada soal dengan menggunakan coordinate connector, ada juga yang menggunakan adverb clause connector. Nah, sampai nomor 10. Nah, ini boleh di pause videonya dan dikerjakan. Oke ya? Right. I think that's all for our meeting today. Thank you very much. Sekali lagi saya ingatkan, dipelajari dengan baik. You've got to learn, ya. Dibuka lagi materi-materi ketika SMP dan SMA. Karena kalau diulang lagi dari awal nggak ada waktunya di sini, gitu loh. Sehingga nanti Anda bisa apa namanya ketika ada ujian maka akan gampang menyelesaikannya, gitu, ya. Dan saya biasanya kalau memberikan ujian itu manual, ya, manual, dan biasanya waktunya juga sangat tidak terlalu lama juga tidak terlalu sebentar, ya. Jadi if you have a strong foundation, punya dasar yang bagus pada mata kuliah ini, maka akan gampang. Kalau tidak, bisa karam kapal. Okay? Right, that's all from me. Thank you very much. Yeah. See you again on the next meeting. Bye-bye.